Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Nasution. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah NKRI. Undang-Undang 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi A. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal, aturan peralihat, dan 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Dan yang B, ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Dan yang C, diundangkan dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Dinamakan Undang-Undang 1945 karena undang-undang tersebut disebut dengan dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-undang lain yang pernah dimiliki serta digunakan oleh bangsa Indonesia ialah Undang-Undang 1949, Konstitusi RIS 1949, dan Undang-Undang 1950. Undang-Undang 1949 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum, seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan serta bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi sehingga pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya, proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang 1945 mengadakan sidangnya yang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkan Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian tubuh undang-undang. Sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang 1949, Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang 1945. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima BPUPKI pada tanggal 17/1945 setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perbaikan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang 1945. Yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden pertama. Yang keempat, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Dan B. Perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi bagian pembukaan Undang-Undang 1945. C. Perubahan yang menyangkut pasal-pasal Undang-Undang 1945. Dan D. Hukum dasar tertulis Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa pengertian hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar, dan hukum dasar tertulis. Oleh karena itu, sifatnya yang tertulis, maka undang-undang itu rumusnya tertulis dan tidak mudah berubah. Undang-undang menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-Undang Dasar merupakan hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Isi Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa Undang-Undang 1945 bersifat singkat. Undang-Undang 1945 hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya membuat aturan peralihan dan aturan tambahan.
Yang E. Hukuman dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Meskipun sifatnya tidak tertulis, konvensi ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Yang keempat, bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Dan selanjutnya, konstitusi. Selain Undang-Undang Dasar 1945 digunakan juga istilah lain, yaitu konstitusi. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris constitution atau dari bahasa Belanda constitut. Terjemah dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar, dan hal itu memang dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman. Dan selanjutnya, struktur kelembagaan negara Republik Indonesia dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.